beramal itu seperti ujian, nggih. Mengerjakan soal. Soalnya 10, nggih. Enggak apa-apa salah 2, nggih. Enggak apa-apa salah 9, nggih. Yang namanya juga ujian, nggih. Salah biasa. Tetapi kita harus mengerjakan. Kenapa? Karena kalau kita nggak mengerjakan soal itu, maka ya pasti 0, nggih. Nggak punya nilai sama sekali, nggih. Syukur-syukur dengan kita sering mengerjakan soal, insya Allah nggih, amal yang kita lakukan ini adalah bernilai 10. Artinya semua amal kita ini adalah Allah Ta'ala. Sehingga pada kesempatan malam hari ini Allah masih memberikan beribu-ribu nikmat yang kita tidak bisa menghitungnya, termasuk diantaranya nikmat yang paling besar yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat kesempatan. Sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa hadir di dalam sebuah majelis, yang mana majelis ini adalah taman surga, ya. Alhamdulillah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita semua termasuk ke dalam umat beliau dan kelak di yaumul akhir memperoleh syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah pengawasan Masjid An-Nur ingkang kula hormati, insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan sampaikan sebuah tema untuk keutamaan ikhlas, ya. Jadi kula kinten dalu menika giliranipun Ustadz Diki. Ternyata biasanya kalau awal bulan ya. Nah niki alhamdulillah ya. Kelihatannya maju atau emang karena bulan Juli ini ada 5 minggu ya. Jadi kenapa-napa alhamdulillah ya. Ini insyaallah menjadi pahala ya, ingkang ageng kita semua. Bapak Ibu ingkang kula hormati, tema malam hari ini yaitu keutamaan ikhlas. Ini adalah tema tazkiyatun nafs, ya, artinya tema penyucian diri yang ringan ya, tetapi insya Allah niki sangat penting ya bagi kita ya. Karena apa? Karena ikhlas ini adalah sebuah kata yang ringan tetapi berat untuk dilakukan ya. Jadi lugatan atau secara bahasa ya, ikhlas menika saking kalimah akhlasa yukhlisu ikhlason ya. Yang artinya kadang ya, salah satunya adalah memurnikan, juga bisa berarti menyelamatkan ya. Terus kata ikhlas menika dipun ambil saking masdar ya, saking fi'il mati akhlasa yukhlisu ikhlason, masdaripun nggih menika ikhlason nggih menika artosipun menyelamatkan ya. Jadi secara bahasa, istilahan secara istilah nggih, ulama banyak memberikan definisi terhadap ikhlas ini nggih. Terus salah satunya yang didefinisikan dengan ikhlas ini adalah ikhlasul amali minal mukhlikat, yang artinya menyelamatkan amal ibadah dari mukhlikat. Napa niku mukhlikat? Nggih menika perkara-perkara yang bisa merusak amal ibadah itu. Jadi banyak sekali perkara-perkara yang bisa merusak
amal kita, ya. Jadi nanti kita itu di akhirat, ya, mungkin membawa amal itu sebesar gunung, tetapi yang selamat dari pintu ikhlas menika namung sekedhik, ya. Jadi makanya ulama mendefinisikan, ya, salah satunya adalah definisi ikhlasul amali, menyelamatkan amal minal mukhrikat, ya, dari perkara-perkara yang merusak amal ibadah, ya. Wonten ugi ulama ingkang mendefinisikan, ya, al-ikhlas wa al-amalu lillahi wahdah. Atasipun al-ikhlas, ikhlas itu beramal hanya karena Allah. Nah, ini yang populer, ya, di antara umat, ya, bahwasanya ikhlas itu ya beramal hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terus itu dua definisi yang insya Allah, ya, cukup untuk menggambarkan, ya, pentingnya ikhlas menika. Yang pertama, menyelamatkan amal dari hal-hal atau perkara-perkara yang merusak amal. Yang kedua adalah bahwa kita itu beramal, ya, hanya untuk Allah semata, ya. Bapak Ibu ingkang kula hormati, nggih, kathah dalil ingkang mengharuskan kita itu ikhlas di dalam beramal, ya, di antaranya dalam surah Al-Bayyinah, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakah wa zalika dinul qayyimah. Nah, menika wonten ing surah Al-Bayyinah, ya. Atas angkosipun, ya, dan tidak diperintahkan manusia itu, ya, kecuali mereka diperintahkan untuk menyembah Allah atau beribadah kepada Allah, ya, mukhlishina lahuddin, ya. Nah, menika dengan hati yang ikhlas, ya. Terus kita ini, ya, harus, ya, menyembah kepada Allah, ya, dan beribadah itu dengan hati yang ikhlas. Nah, menika salah satu dalil, ya, sehingga kita ini harus berikhlas, ya, di dalam setiap amal kita. Bapak Ibu ingkang Allah hormati, perkara ikhlas ini tidak ada kaitannya dengan tampilan luar, ya, tampilan fisik, baju, pakaian, ya, tidak ada, ya. Terus ikhlas menika adalah amal hati, ya. Jadi belum tentu yang memakai surban, memakai baju putih, ya, kemana-mana, ya, membawa Al-Quran, itu adalah dipastikan ikhlas, ya. Dan belum tentu juga orang yang kelihatan zuhud, sederhana, bajunya tidak menunjukkan sesuatu yang mewah, ya, itu dia katakan ikhlas. Tidak ada hubungannya, ya, antara tampilan fisik seseorang dengan keikhlasan hatinya. Nah, niki yang harus kita pahami, ya. Bisa jadi, ya, yang tampilannya mewah gitu kan memang sengaja untuk riya, ya, untuk menunjukkan, ya, bahwa saya ini orang yang bertakwa. Nah, ini tergantung hatinya. Yang zuhud juga demikian, ya. Dia zuhud, ya, atau sederhana sekali, ya. Istilah saat menikah frugal living, ya. Nah, tapi dia hanya ingin dikatakan bahwa dia adalah orang yang zuhud. Nah,
Jadi mboten wonten nggih. Jadi ikhlas menika nggih adalah amalan hati nggih. Jadi enggak ada hubungannya dengan tampilan fisik. Nah niki. Jadi murni hati kita nggih, dan Allah yang tahu nggih. Amal kita ini terkategori ikhlas untuk Allah saja ataukah untuk makhluknya. Cuma ada dua nggih. Hanya untuk Allah atau selain Allah nggih. Nah, terus niki yang harus kita pahami nggih. Bapak Ibu ingkang kula hormati nggih, muhlikat utawi perkara-perkara yang merusak amal niki kathah nggih wonten ing kitab Imam Al-Ghazali ya, menika dipun sebataken nggih kathah sangat hal-hal yang merusak nggih. Di antaranya nggih menika riya nggih, ar-riya ya utawi pamer nggih. Saged ugi sum'ah menika pengen didengar nggih. Mirip dengan riya tapi dia ingin didengar nggih. Memamerkan dengan kata-kata. Yang kemudian adalah bisa juga al-kibr, sombong. Ini juga merusak amal. Yang lebih halus dari sombong, menika ujub, cuma di dalam hati kita. Wah, aku kini, terus merasa dirinya ini hebat. Nah, niki juga merusak amal, dan juga muhlikat yang lainnya atau perkara-perkara yang merusak ikhlas lainnya ini juga banyak ya. Ada dengki, ada hasad ya. Ada namimah dan lain sebagainya ya. Menika kathah sangat ya. Wonten dalem menika insyaallah ya, akan disampaikan setunggal kemawon nggih menika bahaya riya. Terus riya menika ditulis oleh Syekh Abu Laid As-Samarqandi dalam kitabipun nggih menika Tanbihul Ghafilin nggih menika di hadis yang pertama nggih. Nah, terus niki sangat penting nggih bahwasanya Kanjeng Nabi ngendika saking sahabat Mahmud bin Dubaid nggih menika An-Nabiy sallallahu alaihi wasallam qol inna akhafa ma akhafu alaikum asirkul asghar. Kanjeng Nabi bersabda, perkara yang paling aku takutkan, yang paling aku khawatirkan menimpa kalian semua nggih menika asirkul asghar, syirik kecil. Nah, ketika para sahabat mendengar menika nggih, bingung nggih, nah, apa itu syirik kecil nggih? Kalau syirik besar nggih menyekutukan Allah dengan patung dan lain sebagainya, mereka udah paham nggih. Ajeng para sahabat nanya, ya Rasulullah, syirik kecil yang kau maksud itu apa? Okay. Terus para sahabat bertanya-tanya. Okay. Kanjeng Nabi menjawab, ar-riya, menika riya. Terus asyirkul asghar, syirik kecil menika riya. Okay. Bapak Ibu ingkang hormati, menika setunggal muhlikat atau yang perkara-perkara yang merusak amal, salah satunya adalah riya nggih. Mangke wonten ing akhirat nggih, kepada para pelaku riya ini Allah akan memerintahkan kepada mereka untuk mendatangi ya orang-orang yang dipameri ini ya. Terus jadi nanti di akhirat itu kan, karena kita naudzubillah min dzalik ya,
para pelaku riya di dunia ini nggih, mereka beramal untuk makhluk Allah nggih, siapa saja nggih, bisa ke atasannya nggih, bisa ke ya orang yang ingin dibuat kagum oleh amalnya ya, maka nanti Allah di akhirat nanti akan meminta ya, para pelaku riya ini untuk mendatangi kepada orang-orang yang dipameri itu ya. Nah, jadi kita memang harus hati-hati ya, jangan sampai kita nanti dipermalukan oleh Allah di akhirat dengan diminta untuk mendatangi orang-orang yang kita pameri. Bapak Ibu yang kula hormati, nggih, Imam Sufyan Ats-Tsauri nggih menika ngendika nggih. Ini juga perlu kita perhatikan, kenapa? Karena saat ini banyak orang yang dengan alasan takut untuk tidak ikhlas maka dia tidak beramal. Nah, ini yang was-was ya dibisikkan oleh setan kepada kita ya, sehingga kita ini jadi takut beramal ya. Jadi Imam Sufyan Ats-Tsauri ngendika, jangan sampai dengan alasan kalian belum bisa ikhlas, kalian tidak bisa ikhlas lalu kalian tidak mau beramal. Jangan. Nah, ini Imam Sufyan Ats-Tsauri ngendika mekaten nggih. Terus napa? Wah, aku iki ketoke ora iso ikhlas ya, sasah salat sik lah. Nunggune ikhlas. Nah, niki. Ini yang sering jadi alasan nggih. Jadi takut nanti dia tidak ikhlas, takut dia nanti riya, takut dia sum'ah ya, memamerkan amalnya, tapi membuat seorang ini jadi tidak mau berbuat. Nah, ini juga salah nih, karena memang apabila kita ingin bertakwa syaratnya itu yang pertama adalah iman, yang kedua mengetahui syariat ya, terkait dengan amal itu, dan juga latihan ya. Latihan amal ini sangat penting. Kenapa? Karena memang ya, untuk ikhlas itu memang harus dilatih ya. Jadi tidak apa ya, ini kados mulai Ustadz kula ya, beramal itu seperti ujian ya, mengerjakan soalnya 10 nggih, ndak apa-apa salah 2 nggih, ndak apa-apa salah 9 nggih, ya namanya juga ujian nggih, salah biasa, tetapi kita harus mengerjakan. Kenapa? Karena kalau kita nggak mengerjakan soal itu maka ya pasti 0 nggih, ndak punya nilai sama sekali nggih. Syukur-syukur dengan kita sering mengerjakan soal, insya Allah ya, amal yang kita lakukan ini adalah bernilai 10. Artinya semua amal kita ini adalah ikhlas ya. Dan ini memang harus kita latih ya. Kadang memang ya, namanya juga setan ya, nggak mungkin dia nggak bekerja ya. Jadi ketika kita emosi ya, atau terkena istilahnya dorongan gitu. Misalnya kalau ngobrol gitu kan, lawan bicara dia memamerkan amal-amalnya, memamerkan pencapaiannya nggih, kadang kita niki terdorong nggih. Ya, kalau ndak nate ngaji atau ngaten iki nggih, langsung mawon nggih, melu pamer nggih. Terus mboten. Ya, menawi kita ngobrol ngaten, wah, aku ngene-ngene, aku yo ngene-ngene ya, biasanya ngaten nggih. Ya. Nah niki atos-atos sangat nggih. Ya, jadi bisa jadi nggih, yang amal yang pertama kita lakukan pada saat melakukannya itu ikhlas nggih, tetapi pada akhirnya
Jadi nggak bernilai karena kita pamerkan, ya. Misalnya ketika kita nyumbang masjid atau infak atau sedekah, nggih awalan nggih ikhlas, bismillah nih untuk Allah saja, tetapi karena sesuatu mungkin karena emosi yang dibantu kok bukannya terima kasih, akhirnya diungkit atau karena temennya memamerkan, aku nyumbang sakmene, ya ikut-ikutan juga memamerkan, aku ya nyumbang, maka hilang. Nah niki emang apa namanya, setan ini emang halus sekali, ya. Makanya majelis ilmu seperti ini sangat penting, ya, untuk mengingatkan kita, ya, agar jangan sampai, ya, ketika kita mau mengucapkan sesuatu, ya, atau mau melakukan sesuatu itu niatnya bukan lillah, ya, tetapi untuk makhluk Allah. Nah ini akan nanti menjadi berubah penyesalan di akhirat kelak. Kenapa? Karena amal yang sudah capek-capek kita lakukan, yang sudah capek-capek kita kumpulkan seumur hidup, pada akhirnya, ya, tidak menjadi amal yang soleh. Bapak Ibu ingkang kula hormati, nggih, menika nggih terus ndak apa-apa, nggih. Gak boleh takut untuk beramal dengan alasan nanti, nggih, amal kita nanti tidak ikhlas atau nanti takut kita riya, nggih. Nah, jadi tetap saja, nggih, kita latihan, nggih, dengan niat hanya Allah Subhanahu wa taala, nggih. Jadi rumusnya, nggih, menika kados Kanjeng Nabi Ibrahim, nggih. Nggih, Kanjeng Nabi Ibrahim menika diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membangun Ka'bah. Maka beliau bersama putranya, nggih, menika Nabi Ismail membangun Ka'bah, dan setelah membangun Ka'bah, nggih, Kanjeng Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita, mencontohkan kepada kita sebuah doa, ya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, ya. Jadi inilah, ya, tuntunan kepada kita, ya. Ketika kita sudah beramal, ya, ya, tetap kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana ya Rabb taqabbal minna, ya. Terimalah amal saya, nggih, amal kami, innaka antas samiul alim, sesungguhnya kamu, nggih, maha mendengar dan maha mengetahui. Jadi inilah yang seharusnya kita lakukan, ya, minta kepada Allah, ya. Sahabat Sayyidina Umar bin Khattab, ya, ketika sholat tahajudnya, setelah sholat tahajud senantiasa berdoa, ya, ya Allah, jadikanlah seluruh amalku hanya untukmu dan jangan sedikit pun untuk makhlukmu. Nah niki sama, nggih, terus minta kepada Allah Subhanahu wa taala, nggih, dengan doa supaya Allah ini menerima, nggih, amal-amal kita dan menjaganya, nggih, supaya tetap menjadi sebuah amal yang hanya untuk Allah saja. Nah, nika Bapak Ibu ingkang kula hormati. Bapak Ibu ingkang hormati, nggih, Imam Malik rahimahullah menika membagi ikhlas menika dengan 3 level, nggih. Terus niki biasanya kula panjenengan sami alami iki, nggih. Yang pertama adalah orang, nah, ketiganya termasuk ikhlas insyaallah, nggih. Tapi motivasinya ini agak sedikit berbeda. Yang pertama, orang itu beramal, ya, atau beribadah, motivasinya itu seperti budak. Nah, budak itu dia berbuat itu karena dia takut kalau dia nggak melakukannya akan dimarahi
atau dihukum oleh tuannya. Nggih. Nah, kita juga awalan ya biasanya anak kecil nggih tiang ageng nggih kathah tesih nggih. Berbuat itu nggih takut masuk neraka, leres mboten Bapak. Aku nek ora salat engko aku mlebu neraka. Nah, tapi ndak apa-apa nggih menika kalebet ikhlas nggih. Karena memang dalam Al-Qur'an ada ancaman-ancaman bagi orang yang tidak melaksanakan kewajiban nggih atau orang yang melakukan larangan atau maksiat itu akan dihukum dengan neraka nggih. Nah, ini adalah model yang pertama dari ikhlas ini. Tidak apa-apa nggih menika model budak nggih yang berbuat nggih karena takut nggih dia akan masuk neraka. Nah, ini model yang pertama nggih. Motivasi yang kedua nggih menika motivasi kados pedagang nggih. Nah, nek pedagang pripun nggih? Pedagang menika jual beli mengharap untung nggih. Model yang kedua ini orang beramal nggih karena ingin masuk surga. Nggih, nggih mboten napa-napa nggih karena Allah juga menjanjikan surga nggih bagi orang-orang yang beramal soleh, mboten napa-napa. Nah, tapi insya Allah ini yang paling saya nggih menika adalah model yang ketiga nggih menika motivasinya menika ridho nggih. Cinta nggih dumateng Allah Subhanahu wa taala nggih. Kula panjenengan sami nggih berharap nggih beramal hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah insyaallah model yang paling bagus nggih. Jadi bukan karena takut karena neraka dan juga bukan karena pengen masuk surga ya, tetap ya kalau panjenengan sami ya pengen semua masuk surga ya, tapi ya yang paling bagus nggih menika kita beribadah menika motivasinya yaitu ridha Allah Subhanahu wa taala nggih. Terus mungkin amal kita sedikit ya, tapi karena Allah ridha maka kita akan dimasukkan ke dalam surganya ya. Dan kalau kita hitung-hitungan ya, amal kula panjenengan sami menika kalau dihitung ya, mungkin infak 5.000 10.000 tapi inginnya masuk Jannatun Firdaus nggih, surga tertinggi nggih, mboten napa-napa nggih. Nah, tapi nggih insyaallah kalau Allah ridho nggih dengan amal-amal kita, karena kita ini beramal hanya untuk Allah, maka amal-amal itu akan mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu ingkang kula hormati nggih, beberapa hal ya terkait dengan ikhlas ya, insyaallah kita harus senantiasa ikhlas di dalam setiap amal ya, karena memang ikhlas inilah ya yang akan mengantarkan kita kepada amal yang soleh ya. Satu bagian yang pertama adalah ikhlas, yang kedua adalah sesuai dengan syariat Kanjeng Nabi. Nah, jadi kalau yang pertama tidak lolos ya, maka walaupun amalnya kita ini sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala ya, tetapi tidak akan menjadi sebuah amal yang soleh ya. Dan ini adalah ya, keikhlasan ini menunjukkan ya, bahwasanya kita ini ya, connect dengan Allah Subhanahu wa taala, terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Karena memang seorang yang berkepribadian Islam
ini senantiasa dia idrok silah bilah, nggih. Jadi dia sadar, nggih, bahwasanya dia ini, nggih, senantiasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang dinamai ruh, nggih. Setiap beramal kita ini harus memiliki ruh, nggih. Bahwasanya setiap beramal ini kita harus senantiasa idrok, sadar, bahwasanya amal ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara yang paling mudah menika dengan mengucap bismillah. Jadi ketika kita beramal, bismillah. Tidak mungkin kita mau naudzubillah mencuri tapi kita bismillah. Nah, jadi dengan kata yang pendek menika bismillah dengan menyebut nama Allah, insya Allah semua amal kita ini itu ikhlas. Dan yang kedua, memahami setiap amal itu, apakah ini diperintahkan oleh Allah, apakah ini wajib ataukah ini sunnah. Dan ketika kita meninggalkan suatu amal, kita sadar, kita paham bahwa amal yang kita tinggalkan ini adalah termasuk amal-amal yang haram atau amal-amal yang makruh. Nah, menika ingkang dipun wastani kula panjenengan sami menika memiliki ruh dalam setiap amal, dan kita kalau ndak punya ruh niku pripun kados tiyang pecah, kelihatannya segar bugar, kados napa petarung atau petinju, nah ini kok segar bugar, tetapi karena dia dalam setiap amalnya tidak ada terbersit pun koneksi atau kesadaran hubungannya dengan Allah, ya maka pada hakikatnya dia sebenarnya sudah meninggal. Nah, ini yang harus kita pahami, bahwa semua amal kita, melangkah ke masjid, duduk untuk mendengarkan pengajian, kemudian zikir, kemudian membantu keluarga, termasuk hal-hal yang kelihatannya remeh, tetapi ini harus disadari, kados ngobrol dengan istri, kemudian bercengkrama, gojekan sama putra-putra. Nah, menika harus kita sadari bahwasanya ini ada diperintahkan oleh Allah. Semua ini enggak ada yang tidak ada aturannya di dalam Islam. Tapi kadang kita ini kesadaran ini yang lupa, yang membedakan antara ngapunten mandi biasa dengan mandi sunnah atau mandi wajib niku napa? Sama-sama meratakan air ke seluruh tubuh. Tapi menawi jenengan misalnya Jumat lupa niat untuk sholat, niat untuk mandi Jumat, ya nggak dapat pahala. Nah, sebentar kesadaran kita, aku niat mandi sunnah Jumat, ini akan menjadikan sama-sama mandi kita, kan pagi pasti mandi, tetapi nilainya beda. Sama-sama ngobrol sama istri, bercengkrama dengan putra, tetapi kalau kita penuh dengan kesadaran, Kanjeng Nabi itu juga bercengkerama dengan istri-istrinya, wonten setunggalipun hadis ingkang panjang, wonten kitab
Ntar lagi Maulid ya, kitab Imam Tirmidzi, punten kula judulipun kesupen, wonten setunggal hadis ingkang panjang. Isi saking hadis menika menceritakan bagaimana Kanjeng Nabi mendengarkan nggih cerita-cerita Ibunda Aisyah. Panjang hadisipun nggih. Nah, terus Kanjeng Nabi menika kalian istri-istri menika nggih mendengarkan. Nah, nih ibu-ibu kan harus terpenuhi nggih berapa ribu kata sehari. Nah, ini harus kalau kurang wah nanti enggak tercapai targetnya nggih. Nah, jadi Bapak-bapak harus sabar nggih mendengarkan cerita walaupun mungkin iki cerita apa tapi nggih ditanggapi kemauan. Karena memang ibu-ibu kadang suka cerita nggih. Nah, jadi kesadaran menika penting sekali nggih. Makanya niat nggih menika ada yang ulama mengatakan setengah dari amal, ada yang mengatakan sepertiga dari amal nggih. Jadi semuanya ini harus ada niatnya ya. Jadi terkait dengan keikhlasan ya, apabila amal kita ini kita niatkan hanya untuk Allah ya, maka amal-amal kita itu nanti di akhirat nanti menjadi sesuatu yang membuat kita senang ya. Dan apabila kita lupa ya saniki sama saja sama bekerja bapak-bapak ibu-ibu juga semuanya mengerjakan pekerjaan rumah di rumahnya setiap hari tetapi kalau bekerjanya kita di kantor atau di pasar atau di mana saja ya, ini tanpa niat ya, untuk melaksanakan perintah Allah, untuk menafkahi keluarga ya, maka kehilangan idrok atau kesadaran menika ya, tidak menjadikan amal itu adalah amal yang soleh ya. Demikian juga ya, ketika kita meninggalkan sesuatu kemaksiatan ini juga harus disertai dengan idrok silah bilah ya. Kesadaran kita ya, bahwasanya saya meninggalkan kemaksiatan ini karena dilarang oleh Allah ya. Kita meninggalkan riba bukan ini karena bunganya terlalu tinggi, bukan ya. Tetapi karena Allah ya, melarang riba. Nah ini penting sekali ya. Kenapa ya? Karena beda sekali motivasi untuk Allah dengan motivasi manfaat. Nah ini beda ya. Jadi li ajalihi deminya, li ajali ini demi ya. Untuk siapa ya. Ini harus jelas ya. Apakah kita berbuat baik meninggalkan sesuatu yang jelek itu untuk Allah lillah atau ya hanya semata-mata manfaat ya. Kalau sama-sama kemanfaat ya, maka orang-orang komunis itu juga berbuat baik ya. Orang-orang komunis itu juga membagikan uangnya ya. Angpau ya. Nah, mereka juga meninggalkan yang jelek-jelek ya. Tetapi niat mereka adalah untuk manfaat ya. Mereka tidak minum khamar atau alkohol karena ya ini enggak ada manfaatnya. Nah, beda dengan kita ya, bahwasanya kita ini ya karena umat Islam ini ya, semua perbuatannya itu harus terikat dengan syariat, maka kita niatkan ya bahwasanya amal kita ini hanya untuk Allah. Kita meninggalkan larangan-larangan
itu karena itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus makaten sedikit bahasan tentang keutamaan ikhlas. Mugi-mugi yang sedikit ini bisa bermanfaat dan kita bisa langsung terapkan. Karena apa? Karena yang berbicara baik, yang mendengarkan baik, tetapi yang paling baik mereka yang menerapkan ilmu yang telah diperolehnya. Insyaallah akan saya kirimkan rangkuman nanti ke Ustadz Fikri karena memang ilmu ini harus dicatat dan harus senantiasa di murojaah dan nanti dengan murojaah ini atau mengulang-ulang ilmu ini insyaallah kita akan mudah untuk menerapkannya, mudah untuk membagikan kepada yang lainnya karena itu yang penting juga kita belajar, kita tholabul ilmi, kita hadir di dalam majelis taklim selain untuk perbuatan kita, selain untuk kita, tapi kita juga akan bagikan kepada saudara-saudara yang mungkin tidak bisa hadir, yang mungkin berhalangan dan ini adalah insyaallah menjadi amal jariah. Cukup dengan share rangkuman kajian insyaallah akan memperoleh pahala. Syukur-syukur dijelaskan kepada istrinya, kepada suaminya, kepada putra-putranya, kepada tetangganya yang belum hadir, dan tentunya disertai dengan ajakan semoga nanti di pengajian minggu depannya bisa hadir di dalam kajian yang insya Allah ini sangat besar pahalanya. Makaten Bapak Ibu kang kula hormati, kathah pentak-pentu ingkang kula aturaken wonten ing dalu menika kula nyuwun pangapunten. Monggo kula panjenengan sami tutup kajian menika dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.